Hello IFGF family, welcome home and thank you for joining our online service. Ibadah kami selalu dimulai jam 9 setiap minggunya. Jadi pastikan Anda subscribe ke YouTube channel kami dan nyalakan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan. IFGF adalah gereja yang berpusat pada pemuritan. Our mission is to help people to connect with God and make disciples. IFGF memiliki beberapa discipleship center di sekitar wilayah Jabodetabek. Untuk wilayah Jakarta di Balai Sarbini, Lipo Mall Nusantara. Untuk wilayah Tangerang di Dome of Harvest, Lipo Karawaci. Dan beberapa lokasi lainnya di wilayah Bogor, Bekasi, Cilincing, dan Perumnas. Untuk Anda yang menyaksikan secara online, kami memiliki komunitas sel yang diadakan secara online bernama iCare. Jika Anda sedang mencari ruang komunitas untuk berbagi pengalaman hidup dan mendalami iman, iCare is the place for you. Informasi lebih lengkap tersedia di Linktree pada deskripsi YouTube IFGF Jakarta atau di bio Instagram @IFGF Jakarta. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan sebagai bentuk syukur kepada Tuhan, berikut adalah panduan cara memberikannya. Dan juga QR Code yang langsung menghubungkan ke rekening gereja kami. Semoga pesan firman ini menjadi berkat yang menguatkan setiap langkah perjalanan iman Anda. God bless you. Welcome to IFGF Jakarta. I also want to especially welcome Pastor Bobby dan Cimeri for being here. Give them a round of applause. Sini pastor daripada IFGF Surabaya. It's surprising to see you here. No prior notice, but it's always good to see. Luar biasa kita bisa ketemuan dengan orang-orang yang kita kenal. We go way back. He stayed at my place ya. Waktu I was back in lagi sekolah. Dibantu sama Pastor Bobby untuk melayani waktu itu di gereja kami yang di mana saya bersekolah. Tidak usah promo-promo. Oke, so welcome to IFGF Jakarta untuk semua yang ada di tempat ini maupun yang Anda yang hadir secara online. We want to welcome all of you. Bulan ini kita masuk di bulan Juli, tanpa sadar sudah bagian kedua daripada tahun ini. Is mark the end of the half and the beginning of the next half. Jadi setengah tahun terakhir ini, this is the beginning. Saya percaya setiap dari kita bisa melihat dan bisa menghitung, dikatakan firman Tuhan, menghitung hari-hari kita agar kita menjadi orang-orang yang bijaksana, agar kita menjadi orang-orang yang bisa tahu mengucap syukur terlepas dari apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Tema yang kita akan angkat di bulan ini adalah faith over fear. Tema yang kita akan ambil dari 1 Samuel 13. Saya bukan hanya berbicara mengenai tema, I also want to saya mau ingatkan kepada Anda di tempat ini bahwa we are having a ministry month. Bulan ini ministry month kita ingin mengundang setiap Anda untuk apabila Tuhan menggerakkan hati saudara untuk terlibat di dalam pelayanan di gereja Tuhan. Saya percaya kita akan pada saat pelayanan, pada saat gereja ini dilakukan secara bersama-sama, saya percaya bebannya akan menjadi lebih ringan. Karena saya percaya sekali lagi pada saat kita melakukannya sendirian, often kita akan bertemu dengan kata burn out. Tapi kalau kita melakukannya bersama-sama, itu akan jauh lebih ringan. If everyone contributes, kita akan jauh lebih bisa enjoy. Sebelum saya masuk, tiba-tiba saya keinget satu cerita, the people back there, orang-orang yang di belakang sana. Satu waktu saya nggak pelayanan, I was just standing behind there. Saya berdiri di belakang daripada orang-orang kamera semuanya. And then saya yang berdiri di belakang, saya ngeliatin mereka sambil ngeliatin, saya sambil memuji, sambil enjoying the service. I can even feel the presence of God. Saya bisa rasakan hadirat Tuhan yang something that speak inside. But mereka di sana pakai kamera cuman kamera 1, kamera 2, kamera 3, kamera 1, kamera 2, kamera 3. And I was like, my heart ache. Hati saya waktu itu sedih gitu. I mean, hadirat Tuhan segitu kenceng, hadirat Tuhan bisa dirasakan. Mungkin bahasanya theologically wrong kenceng, but hadirat Tuhan begitu bisa dirasakan. But itu kayak ngelewat mereka begini karena kamera 1, kamera 2, kamera 1, kamera 2 gitu.
kayak nggak ditangkap gitu sama mereka. And I was standing behind them, saya tumpangkan tangan ke mereka, and my heart ache for them. Hati saya sakit ngeliatin itu. And I pray that dengan kontribusi daripada kita semua di dalam pelayanan, the things that make it happen up there is not automatic gitu, nggak otomatis, tapi somebody is operating that. So I really encourage all of us untuk take on the load di bulan ini. Amin. I tell, don't do that every week, okay? Sekali aja, sebulan, 3 bulan lu begitu, you don't know what is hadirat Tuhan anymore gitu. Anda nggak tahu apa itu hadirat Tuhan lagi gitu. Karena terbiasa lewat gitu. But my prayer is for all the volunteers di tempat ini, amen. Kita melayani Tuhan dengan hati, kita jaga hati kita buat para volunteers. Just want to give round of applause for all the volunteers. Come on. Mulai dengan hati, namanya volunteers ya. Perlu dijaga hatinya, jangan sampai akhirnya jadi terpaksa. Karena apa? Karena kita akan terus memuliakan Tuhan dari dalam hati kita. Jangan dengan pahit karena bebannya terlalu berat. Okay, so let's go back to faith over fear, 1 Samuel 13. Jadi cerita sedikit background daripada 1 Samuel 13 ini berbicara mengenai seorang raja yang namanya Saul yang sudah dijadikan raja oleh Tuhan dan di-coronate oleh Samuel, dan di kejadian sebelumnya, bahkan sebelum dia menjadi raja, dia sudah sempat memenangkan peperangan yang pertama. I mentioned that last month. Bagaimana Tuhan berjalan bersama dengan Saul, terlepas dari apa yang ada di depan dia. Tuhan menguatkan dia, Tuhan bahkan membuat musuhnya yang takut. Kadang-kadang saya menggambarkan kita sebagai satu anak kecil yang berjalan di depan, kemudian ada bapaknya yang gede di belakang, dengan muscle-nya, terus kita menantang orang, ayo lu gini-gini, ayo sini. Terus orangnya takut, kita berpikir itu kita, tapi sebenarnya dia takut sama orang di belakang kita. Orang yang berjalan di belakang kita, Bapak itu. Nah, ini yang terjadi di 1 Samuel 11, kemudian Saul memenangkan peperangan secara luar biasa dari Yabes Gilead. Kemudian di chapter 12, Saul kemudian diangkat menjadi raja, di-coronate menjadi raja. Dan masuk ke chapter yang 13 ini, sedikit background. Jadi Saul yang sudah menang, dia begitu pede, dia suruh orang-orang dia, waktu itu ada 300.000, dikatakan 300 plus 30.000, 300 orang Israel, 300.000 orang Israel, 30.000 orang Yehuda, disuruh pulang sebagian besar. Dan akhirnya dia hanya berjalan bersama dengan 3.000 orang. 2.000-nya berjalan sama dia, 1.000-nya berjalan dengan anaknya, itu Yonatan. Dan mereka mulai menyerang lagi. Pede, gitu ya, pede. Nyerang lagi. Pas saat mereka mulai menyerang, akhirnya Yonatan memenangi. Dengan 1.000 orang itu menghancurkan sebagian kecil daripada apa yang ada di Filistin. Dan setelah itu bangsa Filistin ngamuk. You touch me, terus dikeluarin semuanya. Dikatakan pada saat itu ada 30.000 kereta, kalau bahasa Indonesia dikatakan 3.000, tapi itu bukan 3.000, lebih karena 3 company, jadi 30.000 kereta, kemudian 6.000 pasukan berkuda, dan juga bahkan dikatakan begitu banyak pasukan yang tidak ternilai seperti debu. Terjadilah di ayat 5, dan kita akan baca di ayat 6, kita akan belajar mengenai respon daripada seorang Raja Saul. Oke, ayat 6. Ketika dilihat orang Israel bahwa mereka terjepit. Mereka ada 3.000 orang, 2.000 dengan Saul, 1.000 dengan Yonatan, didesak oleh pasukan Filistin, sebab rakyat memang terdesak. Maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Ayat 7, malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Jadi mereka nyeberangin sungai, kabur. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikuti dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang, jadi di ayat 8 ini ada ceritanya, yaitu di 1 Samuel 10 ayat 8 dikatakan bahwa Samuel janji mau datang. Jadi Samuel tidak datang, bahasa adalah belum datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia.
Jadi tekanan datang, orang-orang di bawah dia kemudian nggak ngelihat bahwa Samuel itu ada, mereka mulai meninggalkan dia. Sebab itu ayat 9 Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Nah, ini orang yang nggak mau menunggu janji Tuhan. Seringkali dia jalan duluan. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Lihat Saul datang. Ayat 11, tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, ini respon daripada seorang raja yang diurapi. Jadi kalau saudara pikir setiap pemimpin yang diurapi itu pasti bertumbuh dalam iman, saudara perlu pertanyakan hal tersebut. Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan, sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran. Perlu kita ketahui bahwa seorang raja pada zaman itu tidak boleh melakukan apa yang dilakukan oleh seorang imam. Seorang raja itu memimpin bangsa, tapi bagian korban, memberikan korban bakaran itu bukan bagian raja. Itu adalah bagian seorang imam. Jadi kita lihat bagaimana Saul pada saat itu tertekan, Saul yang dalam keadaan tertekan dengan musuh yang segitu banyak, bahasa Indonesia sekali lagi dikatakan 3.000 kereta musuh, ada 6.000 pasukan berkuda, dan pasukan berjalan sebanyak pasir. Dalam tekanan tersebut, imamnya nggak datang-datang. Pernah saudara lagi acara terus speakernya kagak datang? Menanti speakernya gitu. Gak datang-datang gitu. Dia mungkin dari khotbah dari tempat lain. Habis itu bukan cuma itu, orang-orang ketakutan. Rakyat meninggalkan Saul, dan Saul what he did adalah he did the next best thing. Dia tetap melakukan apa yang perlu dilakukan, quote unquote, walaupun bukan bagian dia, untuk membereskan masalah yang ada. Can we relate to Saul? Saul reaktif pada saat ketakutan. At that moment dia lupa sama janji Tuhan, yang Tuhan bilang I will come melalui Samuel. Dia mengambil langkah berdasarkan skenario yang terburuk. Bahkan memberanikan diri untuk bertindak di luar tempatnya. Pada saat saya baca Alkitab, saya itu seringkali orang dengan gampang mendiskualifikasikan seseorang yang dia baca, karena orang itu melihat endingnya. Tapi pada saat kita berada di posisi Saul, mungkin kita akan melakukan hal yang sama atau bahkan lebih parah lagi. When I read the Bible, it's not bukan saja pengajarannya, tapi Alkitab itu luar biasa karena Alkitab juga mengangkat kelemahan orang yang yang dia angkat. Gitu. Jadi bukan cuma hal-hal yang kita bisa pelajari, tapi kita bisa lihat, wow, that relates to me. I can relate to that. Waktu saya menyiapkan bahan ini, doa saya cuma Tuhan, ini kayaknya pastor yang lain aja deh. Gue kok kayaknya kadang-kadang mirip-mirip ya. The next best thing. Yang dijanjikan A karena telat, ya udah deh. Yang A.2 aja deh. Because that's the next best thing. Tapi berbeda dengan ada seorang sosok lagi. Yang saya mau kenalkan ke saudara, mungkin saudara sudah tahu. Yang terjadi kalau ini 1 Samuel 13, ini terjadi 1 Samuel 30. Saya mau kenalkan saudara Daud yang berada dalam tekanan. Kalau Saul berada di kiri, Daud itu berada di sebelah kanan. Daud itu bukan lagi hanya diperhadapkan dengan pasukan yang siap menyerang belum menyerang. Pada saat itu di 1 Samuel 30, Daud itu sudah diperhadapkan dengan pasukan yang membumi hanguskan kota dia. Dikatakan dia balik dalam keadaan kota dia habis terbakar. Perempuan dan orang tua dan muda semua ditawan. Istri Daud
ditawan. Dan bukan cuma orang-orang takut meninggalkan dia. If you think ditinggalin orang itu sudah parah, coba dilemparin batu sama orang. Orang-orang yang dibawa dia marah, mau melempari dia dengan batu. Waktu saya baca ayat ini, saya bisa justify reaksi saya mirip dengan Saul karena saya belum baca Daud. Saya bilang, I can understand that. But pagi hari ini biar kita diingatkan bahwa ada orang yang berbeda. Ada orang yang cara berpikirnya berbeda. Dia bisa mengalami masalah yang sama, tapi cara pandangnya itu berbeda. Tapi biar pagi hari ini kita belajar dari Daud. Karena apa? 1 Samuel 30 dikatakan pada saat dia menemukan itu semua, ayat 7 dia menguatkan kepercayaan dia kepada Tuhan. Wow! What kind of person? Tadi saya mau bilang what kind of animal is this? Tapi itu hanya satu ungkapan. What kind of person is this? Dengan tekanan sebesar ini, hancur, lebur, dikatakan di ayat 7, ia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ayat 8, menanyakan kepada Tuhan apa yang harus ia lakukan. Wow. Dan ayat 10, berani maju, padahal sepertiga dari 600 orang. Saat itu dia punya 600 orang, 200-nya itu udah kecapean. Akhirnya 200-nya itu tidak mau ikut. Dan dia jalan hanya dengan 2/3. Seorang Daud, just like you and me, pertanyaan saya adalah, apa yang terjadi di pikiran orang tersebut? Saya bisa memahami Saul, tapi what's going on in his brain? What's going on in David's brain? Apa yang terjadi di kepalanya Daud? As I was praying, pada saat saya doa mau nyiapin bahan ini, saya bisa saja membuka antara Saul dan Daud, bagaimana Saul itu gagal, kemudian Daud itu berhasil, walaupun juga ada gagalnya. Kemudian kita akan pelajari itu, dan kita akan terus mendiskualifikasikan Saul, sepertinya kita itu bukan Saul. Tapi saya decided untuk go the other way. Saya mau kasih tahu ini saudara, saya mau introduce one word to you, adalah the word spiritual reflex. Spiritual reflex. Berapa banyak yang tahu kita di gereja diajarkan mengenai don't react, ya, jangan react. Kalau react itu satu tanggapan daripada seseorang yang nggak pakai mikir. React itu wah langsung, pokoknya orang ngomong apa langsung react marah gitu. Biasanya emosional, biasanya very raw, ya. Dikatakan do not react but respond. Respon itu biasa lebih kalem, lebih mikir, kayak what should I do, respon. Nah tapi ada satu lagi kata yaitu refleks. Satu refleks. Pada saat tekanan begitu besar, mungkin kita nggak bisa respon. Because both react and reflect itu harus cepat. React dan reflect itu cepat. Tapi bedanya react itu tidak berbentuk. Wah, marah-marah gitu. Tusuk-tusuk orang, sikut-sikut orang gitu. Sedangkan refleks itu sesuatu yang kita bisa bangun. Reflect is something that we can train. Like a muscle memory. Seperti muscle memory, kita bisa train muscle memory itu untuk pada saat tekanan datang, what is our reflex? Nggak sempat berpikir, sama-sama kepalanya juga tidak bisa berproses. Spiritual reflexes is mature. Second hand instinct, dia kayak insting juga, cepet, nggak pakai teori banyak, tek langsung. Pada saat seseorang ditekan, dia tek langsung, teknya marah-marah atau teknya nyari Tuhan, itu second nature instinct. Form over time, terjadi oleh karena satu waktu perjalanan, by spiritual consistency atau spiritual discipline, and transform thinking.
Kalau react itu emotionally instinctive, insting tapi emosi. Spiritual reflexes itu instinctively spiritual. Kalau react itu deform, tidak berbentuk, marah-marah seenaknya, nyala-nyalain orang seenaknya. Spiritual reflex itu fast but form. Karena itu terjadi daripada suatu perjalanan. Bukan tiba-tiba nongol. Berkesan tiba-tiba, tapi begitu banyak perjalanan yang sudah dilalui. It's not fear-based religiosity, bukan keagamawian yang berdasarkan oleh ketakutan, takut, reaction karena takut, tapi it's a grace-trained fruit. Satu buah yang memang sudah ditrain di dalam pengertian akan kasih karunia Tuhan, akan kebesaran Tuhan. Saul panik, Saul react. Ketakutan buat dia lupa sama Tuhan. Berapa baik dari saudara yang bisa relate? Forgetfulness, ketakutan itu sering membuat kita abandon our calling. Ketakutan sesaat membuat kita meninggalkan panggilan Tuhan buat hidup kita. Meninggalkan janji Tuhan di belakang. Daud hancur, bukan cuman panik. Daud hancur, tapi iman yang ada di dalam dia buat dia ingat Tuhan. Saya selalu bilang di spiritual encounter, saya bilang, pada saat waktu krisis baru nyari Tuhan, itu kadang-kadang udah agak telat. It's good for the next one. Kita pakai itu untuk kita semakin berakar untuk hal yang berikutnya. But most of the time lagi krisis, kita nggak butuh teori. Maybe we need damage control lebih daripada pengertian. Lebih daripada pengenalan mungkin saat itu. Kita cuma butuh Tuhan bantuin deh, gue nggak ngerti apapun, pokoknya Tuhan bantuin dulu saat ini. But saya percaya pada saat kita sudah masuk dalam suatu perjalanan sama Tuhan, cara kita menghadapi masalah itu beda. Saya sempat cerita di sini, saya waktu itu dengar satu radio di US, radio sekuler. Saya lagi ngecek, pingin tahu lagu saat ini tuh kayak gimana. Terus dia bilang gini, crisis in 2000 berapa lah waktu itu? Crisis in 2000, let's say 2009 gitu. Crisis in 2009. Terus saya mikir, kok ini radio sekuler kok Kristus-Kristusan gitu. Jadi yang dia ngomong adalah crisis in 2009, yang saya dengar crisis in 2009. Yang dia ngomong adalah crisis in 2009, yang saya dengar adalah crisis in 2009. It all goes back to what is the reflex. Telinga kita ini terbuka untuk apa? Fear forgets. Ketakutan seringkali membuat kita lupa, but faith will always remember. Saya ingin mengangkat satu kejadian, satu kata-kata yang Daud katakan, yaitu forget not. Apa yang membuat Daud itu bisa punya spiritual training sampai kemudian pada saat dia ditekan, at that instance dia bisa punya refleks yang nggak perfect, nggak sempurna, tapi refleks yang jauh lebih baik daripada refleksnya Saul. Salah satu hal I want to reveal to us this morning adalah kemampuan dia untuk forget not. Dia itu terus mengingatkan diri. Just like muscle memory, memory needs to be reminded. Jadi tiap hari kita yang latihan bahasa muscle memory ini ada di the book of Hebrew, gymnazo. Jadi berbicara mengenai you do it every day, that muscle memory itu remember. Nggak bisa kita punya muscle memory kalau kita ngerjain cuma setahun sekali. Skillnya bisa punya, teorinya bisa punya. Oh, cara ngangkat beban tuh begini. Tapi nggak punya muscle memory-nya. Teorinya punya, tahu banyak orang Kristen punya teori, mengenal Tuhan, mengikut Tuhan, tapi dia nggak punya muscle memory-nya. Pada saat
bam, terjadi, dia nggak sempat mikir, mana Tuhan yang gua teorinya dia baik, dia ini semua nggak ada semua. Karena masa memorinya nggak ada, teorinya kebanyakan. Tapi Daud ini memiliki muscle memory, reflexes, spiritual reflexes yang oke karena dia forget not. Mazmur 103, 1-2 dikatakan dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku, 3 kali muji Tuhan, dan janganlah lupa, forget not, segala kebaikannya. Berapa baik dari kita yang tahu bahwa our spiritual lifespan itu nggak tinggi. Kemampuan kita bertahan secara kerohanian itu nggak tinggi. Apalagi di tengah-tengah Jakarta. Reality struck. Hari ini ngangkat tangan Tuhan seperti Tuhan segalanya. Besok ditawarin duit, lupa semua. And I'm not just talking to you, I'm talking to myself. Saya bukan hanya bicara sama Anda, saya bicara sama diri saya sendiri juga. Tapi di sini dikatakan forget not. Forget not what? Apa yang Daud ingat yang membuat dia itu bisa spiritually so trained dan dia bisa reflect sesuatu yang so beautiful. Mazmur 103, saya hanya akan menggambarkan sedikit secara cepat because you read your Bible at home, okay? Jangan datang seminggu sekali ngedengerin firman Tuhan cuma pada saat lagi dikhotbahin. Saya mau kasih tahu saudara, kalau saudara cuma dengerin khotbah pendeta, saya mau kasih tahu, tiap kali kita ngajar, itu ada bagian-bagian pengertian-pengertian kitanya gitu. It's not purely all God gitu. Makanya banyak pendeta juga yang bisa ngajarin yang salah. So you have to be in that journey yourself. Forget not. Mazmur 103, 2-5 dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupa segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Teorinya sih tahu ya. Berapa banyak yang tahu kalau Tuhan mengampuni? Do you train that? Apakah saudara terus gimnazo itu sampai it becomes your muscle reflexes? Kalau kita nggak ngerasa kita salah, kita tidak butuh diampuni. Sekali lagi, people who take advantage of pengampunan, but I want to tell you, orang yang tahu refleksnya adalah aku diampuni dengan cepat. Terlihat dari cara dia menghidupi kehidupannya, kehidupan kerohaniannya. Saya sempat bilang orang yang pelayanan di depan, do you think they are perfect? Satu hal mungkin yang lebih cepat dibanding sebagian besar dari kita. Mereka refleksnya, spiritual refleks untuk tahu mereka diampuni itu jauh lebih cepat. Karena bahkan sebelum mereka naik, mereka bisa berbuat salah kok. There's a two choice, kalau mereka naik dengan perasaan bersalah itu, first, mereka tahu mereka diampuni, 2, mereka jadi monster. They call, I'm a hypocrite. I'm singing, but I hate that person. Saya nyanyi, tapi saya sebenarnya, Atau refleksnya mereka tahu, I'm being forgiven. Saya diampuni. Don't tell my story. Ada satu cerita, saya mau khotbah. Saya duduk kayak Pastor Bobby duduk di situ. Tiba-tiba istri saya datang dari belakang. Dia bisik ngomel-ngomel. Tau gak ada yang bantuin gua tadi turun dari mobil. Lu kemana? Refleksnya sih lumayan tuh. I only have a few minutes before going up. Cuma ada berapa menit untuk naik khotbah di atas. Dalam hati gue bilang, Tuhan, find somebody else to preach. Cari orang lain untuk, gue mau ke istri gue sekarang mau ngejelasin apa yang sebenarnya. I wanna fight. I wanna tell you, orang-orang yang berdiri di atas nggak lebih baik dari saudara. But maybe they have a better spiritual reflex. Mereka tahu dia adalah Tuhan yang mengampuni kesalahanmu. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan.
Pada saat kita punya hasrat nih, hasrat untuk mau kaya misalnya. Walaupun sangat materialistik, kita punya hasrat untuk mau dipuaskan secara biological. Di sini refleksnya apa? Mesen prostitusi. If you're young here, whatever that means, apa itu nggak usah dimengerti. What is your reflex? Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Pada saat kita sudah diperdepankan dengan pilihan, sometimes it's matter of reflex atau react. Teorinya udah tahu. Siapa sih yang nggak tahu selingkuh itu jelek? Siapa yang nggak tahu? Teorinya sih tahu. But when we are in front, pada saat kita diperhadapkan, you need a fast decision. React atau reflect. Bukan dari itemnya, tapi dari apa yang terjadi sebelumnya. What muscle memory do you have? Udah gak bisa berproses mungkin. Saat itu butuh diputuskan dengan cepat. What God has done. Biar itu menjadi sesuatu yang kita jalani tiap hari, kita ingatkan tiap hari. That's what David remind himself what God has done. Not just what God has done, bukan saja apa yang Tuhan lakukan, but who God is. Ayat 6 dikatakan Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Dia adalah Tuhan yang adil, Tuhan adalah penyayang dan pengasih panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ayat 10, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dia adil tapi dia penyayang. Are you building yourself? Apakah Anda, IFGF Jakarta atau siapapun yang nonton secara online, are you growing? Apakah muscle memory Anda tahu siapa Tuhan? Teorinya panjang dan lebar. Sekali lagi pertanyaannya adalah, do you know, do you live, do you internalize who God is, siapa Tuhan? Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Who God is? Dia adalah Tuhan yang adil, yang memperkenalkan dirinya, menyatakan dirinya, penyayang dan pengasih, pengampun, besar kasih setianya. Seorang Daud berkata, God is merciful, slow to anger, and abounding in love. Dikatakan Tuhan itu tidak pemarah. Kalau di perjanjian lama saya kenal Tuhan, saya nggak ngerti Daud ngomong apa gitu. Karena berkesan Tuhan suka marah-marah. Tapi Daud kenal siapa Tuhan. Seorang hakim yang harus memutuskan hukuman mati untuk terdakwa. Orang-orang mungkin akan bilang, wow keren, mati dia, si orang jahat tersebut. But hanya keluarganya mungkin yang tahu. Mungkin mama yang ngomong sama anaknya, don't disturb papa, jangan ganggu papa. Today is a bad day. Why? Because another life has to be punished. Banyak orang mengenal Tuhan di perjanjian lama, mengenal tangannya, tapi Daud mengenal hatinya. That's why he's a man after God's own heart. Pada saat Tuhan menghukum manusia, do you know who he is? Anda tahu seberapa dia menangis pada saat dia harus menjalankan keadilan. Do you know who God is? Not just what he has done, but are you internalizing all this? Yang ketiga adalah who we are. Ayat 13, seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikian ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. If you internalize who you are, kalau saudara sadar dan saudara membuild this muscle memory, kalau saya ini rentan, saya ini bukan siapa-siapa kalau bukan karena Tuhan. When you build that muscle memory,
saudara nggak gampang kecewa terhadap diri sendiri. Saudara akan lihat diri sendiri and say like, that's why I need God. Pada saat iblis bilang, bego lu. Kita nggak bilang, enggak gitu. Kita bilangnya apa? Emang. Makanya gue butuh Tuhan. Pada saat seorang merendahkan kita, kita nggak tersinggung. Emang gue rendah. Kalau bukan karena Tuhan. Who we are. When you can understand this, kalau saudara bisa bertumbuh dalam ini, saudara akan menjalani kehidupan dalam panggilannya mungkin jauh lebih mudah. Because your reflexes, muscle memory yang ada, yang sudah terbangun, itu spiritual, bukan religious. If spiritual reflex behave like a muscle memory, let it forget not. Namanya memori ya, let it forget not. Keep reminding yourself. Bagaimana saudara bisa menghadapi masalah hari ini, itu mungkin tergantung dengan apa yang saudara ingat 2 minggu lalu. Mungkin apa yang saudara ingat minggu lalu. Mungkin apa yang saudara ingat kemarin. Banyak dari kita try to lawan itu terus. But intinya kita gak punya bobot untuk lawan itu. Kita akan selalu ketakutan karena emang tidak ada bobotnya. Emang tidak ada substansinya untuk berdiri kuat di tengah-tengah masalah. Gak ada. Karena mengandalkannya mungkin mengandalkan diri sendiri. Mazmur 103 bukan hanya berbicara mengenai jangan lupa, tapi juga berbicara mengenai pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Honor God. You want to have good spiritual reflexes? Honor God. Muliakan Tuhan, sembah Dia. Ada satu pepatah, you become who you worship. Anda menjadi who you worship. Mazmur 103, 19 sampai 12 ini saya baru ekspositori 103 dari 1 sampai 22 kalau saudara sadar tidak sadar. Honor God. Dari kita tahu bahwa what God has done, apa yang Tuhan sudah lakukan, who God is, siapa Tuhan itu buat kita, who we are. Siapa diri kita begitu rentan, begitu bukan siapa-siapa, kita masuk berikutnya. Sembah Dia. Akui Dia besar dalam kehidupan saudara. Tuhan sudah menegakkan tatanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikat, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya. Di segala tempat kekuasaannya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Mazmur 103 adalah satu mazmur yang punya Daud. Daud memiliki mazmur, dia yang menulis itu. Pagi hari ini saya juga ingin mengajak saudara untuk honor God by honoring Sabbath. Saya mau kasih tahu saudara, Sabat itu bukan hanya sekedar buat gereja rame. I don't care. Saya nggak peduli gereja rame nggak rame. Ya kalau rame seru juga ya. But that's not the reason. Itu bukan alasan kita mau melakukan apa yang kita lakukan. Do you know why Sabbath is so important? Do you know why remembering Sabbath is so important? Because what we honor, apa yang kita honor, we remember. Apa yang kita hargai, kita akan ingat. What we don't honor, apa yang kita tidak hargai, kita akan slowly forget. Gak usah kita bilang, faith remembers, fear forgets, jangan lupa. No. What you honor, apa yang saudara hargai itu saudara ingat. Apa yang saudara tidak hargai itu saudara lupakan. Satu waktu, ini kalau acara saya ya, ini kita di rumah kan suami istri ya. Kalau acara saya, istri saya tuh bergerak sangat pelan. Kalau tiba-tiba saya mengeluarkan kata ajaib yang agak cepetan, itu tuh bisa jadi perang dunia. Saya nggak pernah mengerti kenapa ya acara ini, kenapa dia nggak tahu the value of on time gitu. Ini acara gitu.
Ini saya udahlah forget about it, dibanding berantem akhirnya saya cuma tunggu di mobil. Pokoknya no matter berapa menit yang dia punya saya jalanin aja. Sampai satu waktu dia minta saya nganterin untuk sekolah baking. Saat itu dia lumayan telat. Tapi saya tiba-tiba merasakan damai sejahtera Allah yang begitu luar biasa. Saya bilang ini orang ngapain nih ya, panik gitu. Santai gitu kan dalam hati saya. Cuman kalau ngomong jadi perang dunia lagi keempat. Dalam hati saya pikir santai. Oh terus saya tiba-tiba pikir, oh jangan-jangan ini perasaan dia cuman kebalik doang pada saat acara saya, dianya ya santai. Oh, and I realize di sini bukan masalah waktu. Masalahnya adalah nggak menghargai aja. Saya tidak menghargai, ngapain sekolah-sekolah bikin kue gitu. Bikin aja sendiri kan gitu misalnya. Dia juga ngapain lo event-event gak jelas, banyak event terus. Santai. I wanna tell you what we don't honor. We often, or most of the time, kita akan slowly forget. When you know, kalau saudara mau untuk membangun spiritual reflex, muscle memory, bukan saja teori, tapi muscle memory, saudara akan sadar that spiritual, in understanding spiritual reflexes, you don't fight. Saudara nggak fight fear by trying harder. Saudara nggak mengalahkan ketakutan itu dengan berusaha lebih lagi. Tapi saudara belajar untuk train gymnazo your soul untuk mengingatkan jiwa kita akan janjinya, siapa Tuhan dan rhythmnya. Dia Tuhan Allah yang mengingatkan Anda untuk setiap 7 hari, come and be reminded. Siapa Tuhan? Repetition, berulang-ulang, will become your spiritual reflexes. You will become fast, saudara akan menjadi cepat, saudara akan menjadi fluent, and you will stay faithful. 1 Timotius 4, 7b dan 8 dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Train yourself. You come to church not to fill up the church. Bukan untuk memenuhi gereja, memenuhi ruangan. Ruangan is the least thing I care about. I care more for you. Saya peduli dengan Anda lebih daripada ruangan ini. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Gymnazo spiritual. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Berapa baik dari saudara yang enggak nunjuk-nunjuk orang pada saat dia gagal. Tapi saudara bisa ingat bahwa behind that kegagalan, respon atau mungkin hal yang kurang baik, ada hal yang kita perlu perbaiki. Ada hal yang kita perlu train. Ini bukan masalah instan. Hari ini gue mau jadi orang Kristen, tiba-tiba atasnya ada buletan malaikat. No, it's not. Sampai hari ini, as your pastor, I'm learning. I'm growing with you. Saya bertumbuh dengan Anda as much as you're growing with me. Tapi kita sama-sama bertumbuh, amin. Kita akan bangun 3 culture towards the end of the year. Sampai akhir tahun kita akan bangun culture of prayer. Doa itu bukan program, doa itu adalah satu pernyataan, Tuhan aku butuh Engkau. Maka saya bilang di sini ada volunteer yang gak datang ke prayer meeting, lu mendingan gak usah volunteer deh. Lu pakai kekuatan siapa? Prayer is a must for volunteers. You have your problems. Volunteering have a problem. Mau pakai kekuatan siapa? Come to prayer. Culture of prayer, culture of growing. Train yourself. Hari ini belum bisa menolak hawa nafsu. Train yourself. Gymnazo yourself. Amen. And culture of honor yang terakhir. Kita, siapapun dia, apapun dia, seberapapun saldo yang ada di banknya, kita gak ngelihat orang karena apa yang dia kerjakan. We honor everyone because they matter to God.
karena mereka berharga di mata Tuhan. Culture of prayer, culture of growing, and culture of honoring. Amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Mari kita belajar untuk menantikan janji Tuhan, nggak tergesa-gesa. Karena Tuhan mau menyatakan dirinya. Let's sing the song as your praise. Dignapi dalamku, ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Amen. Dia kerjakan seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin. Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Let's sing it, church. Ku tahu Dia kerjakan, amen, amen, seturut firman-Nya, amen, bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin. Kami yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya, amen, bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin. Dia sediakan, oh yes Lord, bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin. Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Bukan saja apa yang kami tahu, tapi apa yang kami yakinkan. Tuhan, aku berdoa Tuhan untuk jemaat IFGF Jakarta, biar perjalanan kerohanian, perjalanan iman mereka bukan perjalanan main gereja-gerejaan, tapi satu perjalanan yang mengubah kehidupan mereka. Tuhan, aku berdoa Tuhan, Kau tambahkan iman yang timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Menjalani hidup ini kami gak mungkin luput dari yang namanya masalah. Tapi masalah yang sama bisa ditanggapi dengan cara yang berbeda karena orangnya berbeda. Tuhan, aku berdoa Tuhan, di tempat ini Engkau jadikan kami jemaat anak-anak-Mu yang bertumbuh, anak-anak yang mengenal Engkau, bukan secara teori. Pada saat masalah tiba, I'll reflect kami speaks of your goodness, berteriak akan kebaikan-Mu, akan kesetiaan-Mu. Tuhan, aku berdoa Tuhan, mari kita angkat tangan kita bersama-sama pada pagi hari ini. I really believe, saya percaya
urapan Tuhan ada di tengah-tengah kita di tempat ini. Saya percaya saat ini juga firman Tuhan sedang mengubah kehidupan kita. The way we think, cara kami berpikir, cara kami menyelesaikan masalah, cara kami menanggapi segala tantangan yang ada di depan. Tuhan, aku berdoa setiap tangan-tangan yang terangkat, I pray for an increase, I pray for a growth, I pray for a stronger muscle memory. A muscle memory for the soul. A muscle memory for the soul. Muscle memory untuk jiwa-jiwa daripada umatmu di tempat ini. Pikiran, emosi, kehendak yang daripada Engkau Tuhan. Aku berdoa Engkau yang mampukan kami. Apabila Engkau baik-baik mendengarkan firman Tuhan dan melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, diberkatilah Engkau pada saat Engkau naik, diberkatilah Engkau pada saat Engkau turun, diberkatilah Engkau untuk menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Diberkatilah Engkau dengan iman, pengharapan, dan kasih. Diberkatilah lumbung-lumbungmu, dan sesuai dengan firman Tuhan, apa yang Kau kerjakan, apa yang tanganmu lakukan, Tuhan akan buat itu berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap dari kita yang menerima sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Praise God, puji Tuhan. Happy Sunday to you all. God bless you. Terima kasih telah mengikuti IFGF Jakarta Online Service. Sampai bertemu lagi minggu depan, IFGF Family. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, silakan klik tombol prayer request di Linktree untuk mengisi form, dan tim pastoral kami akan mendoakannya bagi Anda. Have a blessed day, church.